Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Biologi Sel dan Molekuler, akan mempresentasikan materi pertemuan ke-10, yaitu tentang proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sucirawati Endiarta dengan NIM 028. Lalu ada rekan saya bernama Maulidia Konitah Putri dengan NIM 010, Balkis Putri Alena Febrianti dengan NIM 012, ada Robi Andika Pratama dengan NIM 019, Vivi Alidia Afida dengan NIM 025, Anisha Azhara Febrianti dengan NIM 027, ada Erlina Naswa Sabrina 031, Gardila Rizka Andrea dengan NIM 035, dan yang terakhir rekan saya Fitria Jauratul Mustafida dengan NIM 039. Next. Selanjutnya ada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang terkait pertemuan ke-9, yaitu proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. CPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan dengan spesifik di bidang keahliannya. CPL 5 mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme, serta interaksinya dengan lingkungan. Next. CPMK yang terkait pertemuan ke-10, yaitu proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis struktur dan fungsi molekul biologis yang penting dalam sel. CPMK yang ke-6, mahasiswa dapat menganalisis interaksi antara molekul dalam sel dan dampaknya terhadap fungsi seluler. Next. Sub CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ke-10 ini, proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik, mahasiswa mampu memerinci tahapan transkripsi, menjelaskan fungsi masing-masing komponen transkripsi, memerinci tahapan translasi, menjelaskan fungsi masing-masing komponen translasi, dan membandingkan proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Next. Indikator penilaian proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan ekspresi gen, transkripsi dan translasi secara rinci, menjelaskan komponen-komponen penting pada proses transkripsi dan translasi serta fungsinya, dan melakukan perbandingan yang tepat antara proses ekspresi gen di prokaryotik dan eukaryotik, termasuk peran struktur dan regulasinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada pekan lalu, kita telah membahas tentang substansi genetik, DNA, kromosom, kromatin, nukleosom, gen, intron dan ekson, kemudian genom, transkriptom, dan proteom atau omics, kemudian ada juga genomika, transkriptomik, serta proteomik. Dan pada materi pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai ekspresi gen yang juga akan meliputi tentang pertemuan 9 atau pertemuan sebelumnya. Untuk itu, silakan untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekspresi gen. Nah, di sini ada gambar umum tentang ekspresi gen, di mana ada nukleus, DNA, nukleospor, RNA, plasma membran, kriptoplas, RNA, ribosom, dan protein. Di next ke videonya, Rob. Used and their sequence determines each particular protein. The assembly of amino acids into proteins takes place. Nah, pada sintesis protein itu merupakan proses di mana tubuh membuat protein. Protein yang terdiri dari asam amino
Dan setiap asam amino yang digunakan itu menentukan setiap protein tertentu. Perakitan asam amino ini itu terjadi di dalam sel. Play, Rob. In cells, the first stage, transcription, occurs in the nucleus. Tolong di stop. The second stage, translation, occurs in the cytoplasm. Transcription is the process of converting instructions for assembling a protein located in the cell's DNA into messenger RNA. The template for building messenger RNA is a genetic sequence along a section of the DNA strand. Each strand of DNA contains nucleotides with complementary bases. Adenine pairs with thymine and cytosine with guanine. To start transcription, an enzyme called RNA polymerase attaches to the beginning of the DNA template. A sequence of 3 DNA bases called a base triplet contains information for assembling each amino acid of a protein. RNA polymerase reads the base triplets to build messenger RNA using free nucleotides. Corresponding messenger RNA triplets are called codons. In mRNA codons, uracil replaces thymine. Once the mRNA is built, certain enzymes remove introns, or sections that will not be used to build the protein. Enzymes splice the remaining ends or exons together. Then the functional mRNA leaves the nucleus. Translation is the process of using messenger RNA to assemble amino acids into a protein. The structure that will read the mRNA, called a ribosome, attaches to the mRNA strand. Initiated by a start codon, the ribosome reads each subsequent codon, which signals a transfer RNA molecule that has the matching anticodon sequence and specific amino acid. The process continues as additional transfer RNA molecules attach, bringing the correct amino acids to build the protein until the protein is completely assembled, signaled by the stop codon. After the assembled protein breaks away from the ribosome, its subunits detach from the mRNA. Oke, kembali ke PPT, Rob. Nah, setelah melihat video tadi, itu merupakan proses di mana sintesis protein itu terjadi. Yang tahap pertamanya itu merupakan transkripsi, di mana transkripsi tersebut terjadi di dalam nukleus. Transkripsi itu proses di mana instruksi untuk merubah atau merakit protein yang terletak dalam DNA sel menjadi RNA. Menjadi messenger RNA atau mRNA. Dan yang digunakan untuk menjadi mRNA itu urutan genetik panjang dari untai DNA. Sepanjang DNA itu juga meliputi
nukleotida dengan pasangan basahnya. Di antaranya ada ini adenin, timin, sitosin, sama guanin. Untuk memulai transkripsi itu, enzim RNA polimerase melekat di DNA. Dan kemudian 3 basa DNA yang disebut triple basa itu mengandung informasi untuk merakit setiap asam amino dari protein. Dan RNA polimerase membaca triple basa untuk membangun mRNA. Dan triplet mRNA yang sesuai disebut codon, yang tadi disebut codon, itu merupakan uracil dan umin. Dan tahap yang kedua itu translasi, di mana translasi ini menggunakan mRNA untuk merakit asam amino menjadi protein. Struktur yang membaca mRNA itu ribosom yang akan melekat di untai mRNA. Dimulai dari kodon awal, ribosom itu membaca setiap kodon berikutnya yang menandakan molekul transfer RNA atau tRNA yang memiliki urutan antikodon yang cocok untuk asam amino spesifik. Untuk penjelasan proses transkripsi dan translasi akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses transkripsi terlebih dahulu. Sebelumnya, Prof minta tolong di-play videonya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid.
Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Bisa kembali ke PPT, Rob. Baik, seperti yang sudah teman saya singgung sebelumnya bahwa transkripsi itu merupakan proses awal dalam ekspresi genetik, di mana informasi genetik yang terdapat dalam DNA disalin menjadi molekul RNA, seperti mRNA atau biasa disebut messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam inti sel dan dilakukan oleh enzim bernama RNA polimerase. Lalu dari video yang sudah ditampilkan tadi dapat diuraikan bahwa pada manusia gen itu dibagi menjadi 23 kromosom. Di dalam kromosom mengandung struktur yang berisi DNA di dalam inti sel tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Lalu di dalam DNA ini ada kromosom yang akan mengalami transkripsi menjadi RNA. Untuk gambar yang di sebelah kanan itu ada DNA yang terdiri dari urutan basa seperti adenin, timin, sitosin, dan guanin. Lalu ada promoter, yaitu tempat RNA polimerase mulai bekerja. Kemudian ada gen, bagian dari DNA yang mengkode suatu protein. Lalu ada terminator, yaitu sinyal untuk mengakhiri transkripsi. Kemudian ada transkrip DNA, yaitu hasil salinan berupa pre-mRNA. Kemudian ada enzim RNA polimerase, yaitu enzim yang mensintesis RNA dari template DNA. Kemudian ada direction of transcription, yaitu arah pergerakan RNA polimerase sepanjang DNA. Lalu ada RNA nukleotida yang terdiri dari basa RNA, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin, yang akan dipasangkan dengan basa DNA, seperti timin pada DNA dipasangkan dengan adenin pada RNA, lalu adenin pada DNA dipasangkan dengan urasil pada RNA. Kemudian ada snRNP, yaitu kompleks protein RNA kecil yang membantu dalam pemrosesan pre-mRNA. Lalu ada intron, bagian RNA yang tidak mengkode protein, dan itu akan dipotong. Kemudian akan ada ekson, yaitu bagian RNA yang mengkode protein yang akan disambung kembali. Lalu ada nuklear pore, yaitu tempat keluarnya mRNA dari inti ke sitoplasma. Dan yang terakhir ada ATP, yaitu energi yang digunakan selama proses transkripsi. Nah, prosesnya yaitu di mana DNA dalam kromosom mengandung informasi genetik. Proses transkripsi dimulai dari promotor atau titik awal gen. Lalu enzim polimerase menempel pada DNA dan mulai membaca untaian DNA. Kemudian enzim polimerase ini membentuk pre-mRNA dengan memasangkan basa, yaitu adenin DNA dengan urasil RNA, timin DNA dengan adenin RNA, sitosin DNA dengan guanin RNA, dan guanin DNA dengan sitosin RNA. Nah, setelah itu introns ini bagian tak berguna akan dihapus dan ekson bagian penting akan disatukan kembali.
Lalu yang terakhir yaitu mRNA matang keluar dari inti sel melalui nuklear pore menuju sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein. Next, Rob. Bisa di next PPT. Sebelumnya. Nah, pada gambar ini menunjukkan rantai mRNA atau messenger RNA, yaitu hasil akhir dari proses transkripsi DNA. Di mana mRNA ini adalah untaian tunggal yang membawa informasi genetik dari DNA di inti sel dengan ribosom di sitoplasma untuk proses translasi atau pembuatan protein. Untaian ini terdiri dari basa nitrogen yang ditunjukkan dengan warna berbeda, seperti hijau adalah adenin, kuning adalah urasil, orange adalah sitosin, dan ungu adalah guanin. Untuk proses selanjutnya yaitu translasi, pembuatan protein akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bisa next, Rob. Ya, untuk proses translasi ini tuh bisa merupakan tahap yang dimana itu informasi genetik pada mRNA diterjemahkan menjadi rantai polipeptida atau protein yang sudah disinggung oleh teman saya yang berupa video tadi. Next. Pada bagian ini merupakan penjelasan proses translasi dalam sintesis protein, yang mana khususnya untuk struktur dan juga fungsi ribosom selama translasi. Pada gambar A menunjukkan komponen ribosom dan juga hubungannya dengan mRNA dan juga protein. Ribosom terdiri dari 2 unit atau 2 subunit, yaitu subunit kecil dan juga subunit besar. Subunit kecil berfungsi sebagai tempat pengikatan mRNA, sedangkan subunit besar berperan dalam pembentukan rantai protein. Saat translasi berlangsung, mRNA masuk dan dibaca oleh ribosom, sementara tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Asam amino tersebut kemudian dirangkai menjadi rantai polipeptida atau protein yang baru. Pada gambar yang bagian B memperlihatkan tampilan interior ribosom dengan 3 lokasi pengikat RNA, yaitu asid atau aminoasil sheet, tempat RNA membawa asam amino baru yang akan ditambahkan ke rantai polipeptida. Yang kedua adalah P-sheet atau peptidyl sheet, tempat RNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Yang ketiga yaitu E-sheet atau exit sheet, yang dimana tempat tRNA yang telah kehilangan asam aminonya sebelum keluar dari ribosom. Next. Pada gambar tersebut menggambarkan proses translasi yang sangat lengkap, yang mana pada tahap pertama translasi dimulai ketika subunit kecil ribosom berikatan dengan mRNA pada start codon, biasanya pada AUG, adenin, urasil, dan guanin, dan juga tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin menempel pada kodon tersebut melalui pasangan antikodon. Langkah kedua yaitu subunit besar ribosom kemudian bergabung membentuk ribosom lengkap, di mana tRNA inisiator langsung menempati P-sheet atau peptidyl sheet. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu tRNA berikutnya yang membuat
asam amino baru datang dan juga memasuki asid atau aminoasil sid dengan antikodonnya yang cocok terhadap kodon mRNA. Selanjutnya pada langkah keempat, terjadi pembentukan ikatan peptida antara asam amino pada P-sid dan juga asid, menghasilkan ikatan kimia yang baru dan juga memperpanjang rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yang dimana rantai polipeptida yang bertumbuh dipindahkan ke tRNA di asid. Setelah itu, pada langkah keenam, ribosom bergerak sepanjang mRNA sebanyak 1 kodon atau proses ini bisa disebut dengan translokasi, yang mana menyebabkan tRNA yang kosong di P-sid berpindah ke E-sid atau exit sid dan keluar dari ribosom. Sementara tRNA yang membawa rantai polipeptida berpindah dari asid ke P-sid dan asid kosong siap menerima tRNA yang baru. Proses ini terus-menerus berlangsung hingga ribosom mencapai stop kodon pada mRNA. Selanjutnya pada langkah ketujuh yang terakhir, yaitu stop kodon tidak memiliki tRNA pengangkut asam amino, sehingga sintesis protein berhenti dan juga rantai polipeptida dilepaskan, serta ribosom terdisosiasi menjadi subunit kecil dan besar. Nah, di bagian bawah gambar juga diperlihatkan ringkasan pergerakan ribosom sepanjang mRNA, menunjukkan bagaimana rantai polipeptida bertumbuh seiring berjalannya translasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah materi tentang perbandingan antara proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dengan ekspresi gen pada sel eukaryotik. Next. Pada gambar A atau yang sebelah kiri merupakan proses ekspresi gen pada sel prokaryotik. DNA pada sel prokaryotik terletak langsung di sitoplasma karena sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Jadi transkripsi DNA menjadi mRNA berlangsung di sitoplasma. mRNA langsung diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Kemudian proses ini berlangsung secara simultan, yaitu bisa terjadi translasi dapat dimulai bahkan sebelum transkripsi selesai. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan atau gambar B, yaitu gambar proses ekspresi gen pada sel eukariot. DNA pada sel eukariot terletak pada inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh membran inti. Transkripsi menghasilkan pre-mRNA di dalam inti sel. Kemudian pre-mRNA menjalani pemrosesan seperti splicing, capping, polyethyl menjadi mRNA matang. mRNA yang sudah matang kemudian akan keluar dari inti ke sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA akan diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein dan proses ini terjadi secara bertahap dan terpisah antara transkripsi dan translasi. Next. Pada gambar tersebut merupakan diagram untuk membandingkan pada tahap transkripsi pada kedua jenis sel. Untuk sebelah kiri merupakan prokaryotik transcription atau proses transkripsi yang terjadi pada sel prokaryotik. Yang memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu forming the closed promoter complex, di mana RNA polimerase akan menempel pada promotor DNA, tetapi DNA masih belum terbuka. Kemudian tahap yang kedua yaitu forming the open promoter complex,
di mana RNA polimerase membuka heliks DNA untuk membentuk gelembung transkripsi. Untuk tahap yang ketiga yaitu incorporating the first few nucleotides, di mana RNA polimerase mulai menyusun mRNA dari nukleotida komplementer. Untuk tahap yang keempat yaitu promoter clearance, di mana RNA polimerase akan meninggalkan promoter dan memulai elongasi RNA secara penuh. Pada proses ekspresi gen sel prokariotik tidak ada proses splicing karena gen prokariotik umumnya tidak memiliki intron. Untuk gambar yang sebelah kanan yaitu eukaryotic transcription terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, di mana DNA akan ditranskripsi menjadi prekursor mRNA atau pre-mRNA yang mengandung intron dan ekson. Tahap yang kedua yaitu splicing, di mana intron akan dibuang dan ekson akan disambungkan untuk membentuk mRNA matang. Kemudian tahap yang ketiga yaitu translation, di mana mRNA matang akan diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni tentang classical paradigma atau paradigma klasik mengenai ekspresi gen pada sel. Jadi pada ekspresi gen itu pada classical paradigma ekspresi gen pada sel menunjukkan pada model besar yang menggambarkan bagaimana informasi genetik di dalam DNA digunakan untuk menghasilkan produk gen, yaitu protein, melalui proses yang sistematis. Seperti pada video yang sebelumnya, di situ terjadi proses transkripsi, yaitu di mana informasi genetik dalam DNA ditranskripsi menjadi RNA, khususnya mRNA atau messenger RNA. Kemudian ini menjadi inti sel atau untuk eukaryotik dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Hasil transkrip ini merupakan molekul RNA, mRNA yang membawa kode genetik ke sitoplasma. Untuk pemrosesan mRNA pada eukaryotik, mRNA yang baru disintesis tersebut atau pmRNA dan harus mengalami pemrosesan seperti splicing dan penambahan 5' cap and poly A tail untuk stabilitas dan pengenalan oleh ribosom. Kemudian ada juga translasi yaitu RNA menuju protein. Jadi RNA ini diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Kemudian transfer RNA membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan kodon pada mRNA. Rangkaian asam amino disusun menjadi protein sesuai dengan urutan kodon. Kemudian setelah translasi, protein dapat mengalami perlipatan dan modifikasi lanjutan agar menjadi aktif secara fungsional. Jadi paradigma ini bersifat linier dan menjelaskan alur informasi genetik, namun ilmu biologi molekuler modern telah menemukan berbagai pengecualian dan kompleksitas, seperti RNA yang tidak dikodekan atau non-coding RNA, kemudian regulasi epigenetik, dan RNA editing, yang semuanya menambahkan keragaman ekspresi gen. Untuk yang selanjutnya tentang new paradigm atau konsep baru dalam biologi molekuler yang memperluas pemahaman kita tentang bagaimana DNA berfungsi melampaui dogma klasik DNA, RNA, dan protein. Pada paradigma baru ini menyadari bahwa ekspresi genetik tidak hanya ditentukan oleh urutan DNA, tapi juga oleh faktor epigenetik, seperti metilasi DNA dan modifikasi histon, yang mengatur apakah gen aktif atau tidak.
Kemudian, sebagian besar DNA bukan pengkode protein, tetapi memiliki peran penting sebagai pengatur atau regulator, seperti enhancer, silencer, dan non-coding RNA. Kemudian, RNA non-coding seperti miRNA dan ing-RNA juga punya peran besar dalam mengatur ekspresi gen, bukan sekedar perantara DNA ke protein. Kemudian interaksi antar gen, protein, dan lingkungan menciptakan sistem yang kompleks dan dinamis, bukan satu arah dan linear seperti yang digambarkan dalam paradigma klasik. Jadi intinya, paradigma baru melihat DNA sebagai sistem informasi kompleks dan dinamis, bukan hanya cetak biru tetap. Ini menggabungkan genetika, epigenetika, regulasi RNA, dan interaksi molekuler lainnya dalam memahami ekspresi gen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya teknologi omics. Pada slide ini menjelaskan 5 cabang utama dari teknologi omics, yaitu pendekatan dalam biologi molekuler yang digunakan untuk mempelajari komponen-komponen penyusun kehidupan pada tingkat yang sangat mendalam. Yang pertama adalah genomik, yaitu studi tentang keseluruhan materi genetik atau DNA dalam suatu organisme. Genomik ini membantu kita memahami potensi genetik yang dimiliki oleh sel. Yang kedua adalah epigenomik, yaitu studi mengenai perubahan ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan pada urutan DNA. Epigenomik sangat penting untuk memahami pengaruh lingkungan terhadap fungsi gen. Yang ketiga adalah transkriptomik, yaitu studi yang mempelajari seluruh RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi DNA. Karena RNA mencerminkan aktivasi gen, maka transkriptomik memberikan gambaran fungsi sel pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat adalah proteomik, yaitu studi tentang keseluruhan protein yang dihasilkan dalam suatu sel. Protein merupakan produk akhir dari ekspresi hampir semua proses biologis. Yang kelima adalah metabolisme, yaitu studi tentang seluruh senyawa metabolit kecil dalam sel, yang merupakan hasil dari berbagai reaksi biokimia. Metabolisme ini menggambarkan aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam sel. Pada 3 omik ke atas, yaitu genomik, epigenomik, dan transkriptomik, itu termasuk dalam kategori metode berbasis asam nukleat, karena semuanya berkaitan langsung dengan DNA dan RNA. Bisa di next. Yang selanjutnya, pada slide ini menampilkan konsep multi-omik, yaitu integrasi dari berbagai cabang omics yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai sistem biologis. Dengan menggabungkan data dari genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik, para peneliti dapat mengkaji hubungan antara gen, ekspresi RNA, produksi protein, hingga hasil metabolisme secara terpadu. Meskipun sebagian besar metode ini berbasis asam nukleat, masing-masing omics memberikan dimensi informasi yang unik. Integrasi multi-omics memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam memahami fungsi sel, mekanisme penyakit, serta respon terhadap pengobatan atau perubahan lingkungan. Bisa di next.
Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.